bersama saya. Pada siang hari ini, saya akan menemani waktu Anda dengan berita-berita terbaru dan teraktual pada hari ini. Indonesia saat ini sedang mengalami pertempuran dengan Sekutu dan Nica. Oleh sebab itu, saya telah terhubung dengan rekan-rekan saya yang telah berada di lokasi kejadian tempat peristiwa tersebut terjadi. Yang pertama, saya telah terhubung dengan rekan saya yang bernama Emanuela di lokasi tempat kejadian pertempuran Margarana. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian peristiwa Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi pada 20 November 1946 di Bali, Indonesia. Puputan berasal dari bahasa Bali yang berarti mendobrak diri, sementara itu Margarana adalah nama salah satu tempat di Bali. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut, dan mereka berusaha untuk mengambil kembali kendali atas wilayah Indonesia. Salah satu upaya mereka ialah dengan melancarkan agresi militer pertama. Mereka mengirim beberapa pasukan untuk menduduki wilayah Indonesia, salah satunya ialah Bali. Peristiwa ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Tabanan, Bali, Indonesia. Lebih tepatnya di Pura Margarana, sebuah pura suci yang menjadi tempat pertahanan terakhir masyarakat Bali dalam mempertahankan perlawanan mereka terhadap pasukan Belanda. Beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ialah Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, I Gusti Bagus Jelantik, dan Ida Idewa Agung Okagek. Di bawah tekanan serangan pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan memiliki senjata yang lebih modern, pasukan Indonesia memilih untuk mengorbankan nyawa mereka dalam aksi Puputan. Meskipun pertempuran ini berakhir dengan kekalahan militer, peristiwa ini memiliki makna yang mendalam dalam sejarah Bali dan Indonesia. Puputan Margarana dianggap sebagai tindakan kepahlawanan dan semangat perjuangan dalam mendorong semangat nasionalisme dan persatuan masyarakat di Bali. Setiap tahun, pada tanggal 20 November, Bali secara resmi memperingati peristiwa ini untuk menghormati para pejuang yang telah gugur di peristiwa tersebut. Selain itu, Pura Margarana telah diubah menjadi Taman Makam Pahlawan Pura Margarana, yang menjadi tempat pemakaman bagi para pejuang Bali yang gugur di peristiwa tersebut. Demikianlah update informasi yang dapat saya sampaikan dari lokasi tempat kejadian peristiwa Puputan Margarana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang sudah terhubung dengan lokasi kejadian pertempuran selanjutnya. Berita yang sedang hangat diperbincangkan perihal pertempuran yang terjadi di Makassar. Pertempuran ini berawal dari akhir September saat tentara Sekutu mendarat di Makassar di bawah komando Brigadir Ivan Dokti. Di antara mereka terdapat 250 tentara Australia yang dipimpin oleh Brigadir Chihon. Sekutu ini juga membawa tentara Nica yang mewakili pemerintah Belanda. Awalnya mereka hendak menjalankan tugas untuk melucut senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun tentara Nica mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Tentara Nica semakin merajalela dengan memboyong pegawai-pegawai sipil dan polisi istimewa untuk dikerahkan di berbagai sektor. Mereka juga membebaskan tentara KNIL dan pegawai Belanda yang tertawan semasa pendudukan Jepang untuk dikerjakan kembali. Di antara pasukan KNIL tersebut terdapat banyak orang-orang Ambon yang bersenjata. Pada 27 Oktober 1945, PPNI mulai melancarkan pemberontakan bersenjata. Mereka merebut segala tempat strategis yang diduduki Nica. Pertempuran kembali terjadi keesokan harinya. Dalam situasi konflik ini, sebagai bagian dari pihak Sekutu, tentara Australia membantu Nica. Awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL Pro RI yang baru datang di Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar RI untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada tanggal 5 sampai 9 Desember. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan Sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Wester. Pasukan ini dikenal dengan nama Depot Special Troepen atau pasukan khusus Depot.
Misi utama Westerling adalah untuk menumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar yang menentang pembentukan NIT. Westerling menerapkan metode kekerasan dan teror yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Ia menggunakan metode Gestapo atau metode yang diterapkan oleh polisi rahasia Jerman pada masa Adolf Hitler. Metode ini melibatkan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai musuh atau simpatisan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 7-25 Desember 1945, Westerling berhasil membunuh sekitar 40.000 orang sipil yang tidak berdosa di Makassar. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Westerling atau pembantaian Makassar. Pada tahun 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun meminta maaf kepada keluarga korban. Baik, berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zerlin Cimuklis. Pada hari ini saya akan menyampaikan kabar berita seputar tentang pertempuran Surabaya. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah akhir dari sebuah pertempuran rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut di beberapa daerah Nusantara, yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara perjuangan rakyat Indonesia dengan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian besar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang simbol nasional yang menjadi bukti akan pahlawan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Pertempuran ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober 1945 dan berakhir pada tanggal 20 November 1945. Peristiwa ini terjadi dikarenakan pihak sekutu yang terus-menerus mengadakan patroli keliling kota tanpa menghiraukan tuntutan pihak Indonesia. Dan juga saat itu pihak sekutu memaksa Surabaya menyerahkan senjata kepada mereka. Beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa diantaranya Bung Tomo Raden Mas Tumenggung Aryo Surjo, Maijen Sungkono, Kyai Haji Hasyim Asyari Mustopo, HR Muhammad Mongondi Projo, Murel Suhart Walker, Abdul Wahab Saleh, dan Kyai Haji Wahab Hasabullah. Dalam pertempuran ini, pejuang dan arek-arek Surabaya menang. Pasukan Inggris terdesak meminta Presiden Soekarno menyerahkan gencatan senjata. Namun, ketika pertempuran gencatan senjata berlangsung, perwira Inggris Brigadir Jenderal AWS Malaybi tewas dalam insiden Jembatan Merah. Terima kasih, itulah seputar berita tentang pertempuran Surabaya. Zerlin Cimuklis pamit undur diri. Awal mula terjadinya Bandung Lautan Api yaitu pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dari Brigade McDonald tiba di Bandung. Mereka ingin menguasai kota ini untuk dijadikan markas strategis militer. Mereka menuntut agar semua senjata api yang dirampas dari tentara Belanda dikembalikan. Selain itu, tawanan Belanda yang baru saja dibebaskan kembali berulah dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, terjadilah bentrokan bersenjata antara Inggris dan tentara Indonesia. Akhir dari pertempuran Bandung Lautan Api yaitu Indonesia dan Sekutu tidak mencapai kesepakatan. Namun TRI mengambil jalan tengah, yaitu akan meninggalkan Bandung dengan cara bumi hanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Kemudian pada malam tanggal 24 Maret 1946 mulai pukul 21 bumi Bandung mulai dihanguskan dengan meledakkan gedung bank rakyat
lalu disusul dengan pembakaran tempat seperti Benceu, Kikadas, Braga, dan Tegalega. Dengan berat hati dan demi terbebas dari penjajahan, rakyat beserta pasukan bersenjata akhirnya meninggalkan kota Bandung. Sejak peristiwa malam itu, tanggal 24 Maret 1946, kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api. Adapun tokoh-tokoh penting dalam pertempuran Bandung Lautan Api, yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Sultan Syahir, Aceh Bastaman, dan Mayor Rukana. Sekian dari berita yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih dan selamat siang. Ringkasan pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Pada bulan April, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1945 di Tebing Tinggi. Kemudian diadakanlah pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan memutuskan dibentuknya satu komandan yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tama Ginting, Payu Bangun, Slamet Ginting, Rakuta Sembiring, RM Pandia dari FNF Masa Parsada Koran Karo dan keterangan sebayang. Kemudian Komando Laskar Rakyat berubah menjadi BKRR yang merupakan tentara resmi pemerintah, di mana Jamin Ginting ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama Neglang dan Bom untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Maka pada bulan Agustus 1945 dibentuk Laskar Rakyat Medan Area. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengerti. Di bawah komando baru itulah perjuangan Medan Area diteruskan. Demikianlah berita ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk tetap mengikuti berita kami dan update terbaru dari kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan selamat beraktivitas.